Pertama begini ya, saya kira soal keabsahan Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, semua pihak saya lihat sudah menyatakan tidak ada masalah sama sekali. Bukan berarti benar ya? Jadi ya saya mau membalikkan dulu ke sana. Yang mengatakan itu sah itu bukan kita malah justru. Yang menyampaikan itu sah adalah Pak Mahfud MD. Mengapa pernyataan Mahfud MD ini penting untuk kita kutip? Karena beliau sekarang pertama adalah cawapres dari Pak Ganjar. Yang kedua, Mahfud MD ini adalah Menko Polhukam. Yang memang urusannya itu adalah masalah politik dan hukum. Nah artinya beliau sendiri mengatakan putusan MK itu malah di luar ekspektasinya. Artinya sudah lebih daripada apa yang diharapkan sebagai personalnya Mahfud MD. Kemudian di dalam proses pembacaan putusan MK itu dijelaskan, di awal sudah dijelaskan bahwa ini tidak akan mempengaruhi putusan dari MK yang putusan 90. Berarti kan secara formal sudah legal ini. Nah sekarang saya lihat ini kan selalu dipersoalkan lagi, ini Gibran begini dan seterusnya. Ini sebetulnya tadi kembali ke pertanyaan pertama, apakah ini ada gorengan politik? Saya kira pasti. Karena ini kan terbukti nih, sudah diputus di sini, belum puas, ada sebagian dari pemohon itu yang melaporkan lagi para hakim-hakim ini yang katanya maladministrasi. Jadi saya lempar lagi ke Pak Dedi. Jadi ini bukan semata pelanggaran etik, ini memang ada gorengan politik di sini. Sejak awal ini kan gorengan politik. Gorengan politik, partai-partai politik yang ingin anak presiden jadi calon wakil presiden. Itu politiknya sejak awal atau gorengan politik atau gorengan politik dari partai-partai yang tidak menginginkan Gibran maju, atau gorengan politik dari partai-partai yang tidak menginginkan adanya calon anak muda jadi pemimpin di Indonesia ini. Ini yang bukan soal usianya anak muda. 37 tahun. Anda jangan ini yang mana yang menggoreng ini sebetulnya? Siapa yang menggoreng habis itu saya? Silakan, udah. Gimana? Ini bukan soal anak muda, ini soal anak presiden. Kalau soal anak muda, banyak sekali anak muda berprestasi di Republik ini. Kalau Gibran bukan anak presiden, dia akan dipilih apa tidak? Saya tanya. Saya pastikan tidak. Karena saya tanya. Saya pastikan tidak. Saya tanya, putusan 90 itu apakah berlaku untuk Gibran saja atau berlaku untuk seluruh Indonesia? Siapa yang akan diuntungkan dari itu sana? dulu, jawab dulu. Siapa loh? Sekarang saya tanya jawab dulu, Anda. apakah itu berlaku untuk personalnya sebagai seorang anak presiden saja, sebagai seorang Gibran, atau itu putusan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia? Ya. Saya jawab itu. Tentu tidak. Saya tanya Anda lagi. Kalau Gibran bukan anak presiden, Anda ambil nggak? Sekarang itu gini. Jawab aja. Saya tanya kembali. Tadi Anda tanya sudah saya jawab. Iya, ini saya tanya kembali. Saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Apakah kalau Gibran bukan anak presiden, Anda ambil nggak? Bukan. Apakah menurut Anda kami berhak? Pertanyaan ditanya dengan jawab. Loh, ini Anda jawab juga. Apakah menurut Anda kami berhak mencalonkan dia? Sebentar. Apakah menurut Anda kami berhak mencalonkan dia dengan putusan itu? Dalam artian berdebatnya, kami mohon maaf, bukan persoalan gender ya. Nggak boleh dipersoalkan. Saya bertanya, Anda harus menjawab, bukan melempar pertanyaan lagi. Tapi Anda jawab di pertanyaan saya, sama kan? Anda juga melempar kembali pertanyaan kepada saya. Pak Wihadi tanggapi silakan. Enggak, begini.